Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori algoritma Dijkstra. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 053 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019. Saya Muhammad Alfif, NIM 056 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Perkenalkan, nama saya Syafia Metil Aziza, NIM 060 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Perkenalkan, nama saya Renaldi Dirman Saputra, NIM 065, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu tempat wisata yang berada di Pulau Jawa. Tempatnya berada di sebelah timur Pulau Jawa Timur. Banyak wisatawan yang tidak mengetahui jalur terpendek untuk menuju ke tempat wisata Kabupaten Bondowoso. Dengan mengetahui rute jalur terpendek, maka kita harus menerapkan peta ke dalam sebuah graf. Dengan merumuskan masalah menggunakan teori algoritma Dijkstra. Untuk mengetahui jalur terpendek tersebut, maka dengan cara mengintegrasikan peta ke dalam suatu graf dengan adanya teori algoritma Dijkstra. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Subjek dan objek yang kami ambil yaitu jarak jalur menuju ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Bondowoso. Teknik pengambilan data yaitu yang pertama, melihat di Google Maps untuk memastikan jarak yang ditempuh oleh wisatawan. Yang kedua yaitu observasi, meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan jalan yang di Google Maps itu bisa digunakan oleh wisatawan atau tidak. Sampel dalam penelitian kami yang digunakan yaitu titik awal yang berada di rumah si A menuju titik akhir yang berada di kawasan wisata Gunung Kawah Ijen. Sampel yang kami gunakan yaitu bersifat sensu. Semua jalan yang menuju ke Gunung Kawah Ijen itu dijadikan sampel. Analis data. Analis data yang kami gunakan yaitu analis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari studi kasus yang kami ikuti. Algoritma Dijkstra merupakan kalkulasi bobot terkecil dari satu simpul ke simpul yang lain. Dengan kata lain, Dijkstra menghitung lintasan terpendek antara satu simpul dengan simpul yang lain. Salah satu komponen yang terpenting dalam algoritma Dijkstra adalah graf dan matriks ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga apabila keduanya terhubung langsung dalam satu sisi. Dari data yang diambil secara observasi maupun menggunakan Google Maps, dapat diketahui jarak dari titik satu ke titik lainnya. Jalan tersebut antara lain, jarak dari titik X ke A adalah 2 km, X ke B 1 km, X ke C 3 km, A ke D 2 km, B ke D 3 km, B ke C 4 km, C ke E 1 km, D ke Y 3 km, D ke E 5 km, dan E ke Y adalah 1 km. Ya, setelah mengetahui alur dari jalur tersebut atau arah dari jalur tersebut, kemudian kita akan menggambarnya dengan graf. Di samping ini merupakan gambar graf berbobot dari rumah si A yang disimbolkan dengan X menuju ke tempat wisata Gunung Kawah Ijen yang disimbolkan dengan Y. Gambar di samping ini dapat ditulis dengan G sama dengan V, E. Dengan V merupakan mempresentasikan dari vertex atau simpul, yaitu V sama dengan X, A, B, C, D, E, dan Y. Kemudian E besar mempresentasikan edge atau sisi. Berdasarkan gambar di samping, dari simpul X menuju simpul Y memiliki banyak rute yang dapat ditempuh. Oleh karena itu, perlu dicari rute terpendek dari simpul X ke simpul Y.
Untuk menentukan rute terpendek tersebut dapat menggunakan perhitungan algoritma Dijkstra. Berikut ini merupakan tabel dari perhitungan menggunakan algoritma Dijkstra, seperti gambar di samping. Kemudian adalah perhitungannya. Cara kerja algoritma Dijkstra adalah dengan menggunakan strategi greedy, di mana pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah dipilih dengan simpul lain yang belum terpilih. Algoritma Dijkstra membutuhkan parameter berupa tempat asal dan tempat tujuan. Parameter tersebut berisi rute berbentuk sisi dalam bentuk jamak untuk diperbandingkan. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas soal dari gambar di samping menggunakan algoritma Dijkstra. Kita akan mencari rute terpendek yang menghubungkan rumah si A atau X ke wisata Kawah Ijen atau Y. Yang menghubungkan antara X sampai Y adalah edges atau arah, mewakili jarak antar simpul, yaitu X, A, B, C, D, E, dan Y. Langkah pertama, kita tulis baris pertama. Mulai dari X, A, B, C, D, E, dan Y. Kemudian pada baris kedua, kita buat nilai X menjadi 0 dan yang lainnya bernilai tak hingga. Kita jadikan nilai X menjadi permanen, beri tanda bintang. Baris ketiga dimulai dari nilai X, simpul X terhubung dengan simpul A, B, dan C. Tulis ulang nilai X yaitu 0 bintang dari X ke A bernilai 2, X ke B bernilai 1, X ke C bernilai 3, dan lainnya yang tidak terhubung dengan X tetap tak hingga. Kemudian nilai A, B, dan C adalah sementara. Kita pilih nilai yang paling kecil antara A, B, dan C untuk kita permanenkan. Yang paling kecil adalah nilai B yaitu 1. Jadi kita buat nilai B permanen. Pada baris keempat kita mulai dari nilai B. Nilai yang permanen yaitu X dan B. Semula nilai D yaitu tak hingga dari B ke D. Kita cari minimum antara tak hingga dengan jarak X ke B ditambah B ke D, yaitu B ke D itu 3. Jika dijumlahkan yaitu 1 ditambah 3 jadi 4. Antara 4 dan tak hingga yang paling minimum adalah 4. Nilai A dan C ditulis ulang, lainnya ditulis tak hingga. Nilai minimum selanjutnya adalah A yaitu 2. Nilai A kita permanenkan. Pada baris kelima dimulai dari A, nilai yang permanen kita tulis ulang. A hanya terhubung dengan D. Nilai D yaitu 4. Kita cari nilai minimum antara 4 dengan jarak XA plus AD. XA yaitu 2, AD juga 2. Hasilnya tetap 4. Nilai C ditulis ulang. Dan yang lainnya tetap tak hingga. Dari nilai C dan D, yang paling minimum adalah nilai C. Kita permanenkan nilai C. Pada baris ke-6 dimulai dari C, nilai yang permanen ditulis ulang. C hanya terhubung dengan E. Kita bandingkan nilai minimum E yang awalnya tak hingga dengan jarak XC ditambah C ke E yaitu 4. Nilai minimumnya yaitu 4. Nilai D ditulis ulang dan lainnya tak hingga. Karena nilai D dan E sama, kita mulai dari yang D. Nilai D kita permanenkan. Pada baris ke-7 dimulai dari D, nilai yang permanen yang kita tulis ulang. D terhubung dengan 2 tempat yaitu E dan Y. Kita cari dulu nilai minimum yang awalnya E adalah 4 dibandingkan dengan jarak D, nilai D ditambah D ke E yaitu nilai D tadi 4, D ke E 5 sama dengan 9. Nilai minimumnya yaitu 4 karena 4 kurang dari 4 lebih kecil dari 9. Kemudian kita cari nilai maksimum Y. Nilai Y awalnya tak hingga dibandingkan dengan nilai D. Nilai D tadi 4. Terus ditambah D ke Y 3. 4 ditambah 3 yaitu 7. Nilai minimum yang didapat adalah 7. D
dari nilai E dan D, yang paling minimum adalah nilai E, yaitu 4. Nilai E kita permanenkan. Pada baris ke-8 dimulai dari E, nilai yang permanen kita tulis ulang. E hanya terhubung dengan Y. Kita cari nilai minimum Y yang awalnya 7 dibandingkan dengan nilai E yang tadi 4 ditambah E ke Y. 4 ditambah 1 yaitu sama dengan 5. Jadi nilai Y yang paling kecil atau minimum adalah 5 karena 5 lebih kecil dari 7. Untuk mencari rute-rutenya kita mulai dari Y menuju ke X, jadi kebalikannya. Kita coba yang pertama, Y ke D, D ke A ke X, menjadi X, A, D, Y. Kemudian yang kedua, Y ke D, D ke B, B ke X, menjadi X, B, D, Y. Kemudian yang ketiga, Y ke E, ke D, D ke B, B ke X, menjadi X, B, D, E, Y. Kemudian yang keempat, yaitu Y ke E ke C, C ke X, menjadi X, C, E, Y. Jadi ditemukan 4 rute. Rute yang terpendek yaitu rute yang keempat, yaitu X, C, E, Y yang berjumlah 5. Jadi rute yang terpendek adalah X, C, E, Y. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.